Apa keuntungan dari pemilu lokal model seperti ini? Ya, pemilu lokal yang dipisahkan dari pemilu nasional itu. Artinya pemilu DPRD itu nanti dipisahkan dari pemilu DPR pusat. Pertama tentu saja mengurangi beban pemilu, dan pemilu lokalnya menjadi pemilu 2 kotak, bukan pemilu 4 kotak. Kemudian secara politik, isu-isu yang dibahas di dalam pemilu itu, yang berkembang di dalam pemilu, dalam kampanye, dalam sosialisasi dan sebagainya, bisa fokus pada isu di masing-masing tingkatan, provinsi maupun kabupaten kota. Itu berarti nanti isu-isu daerah itu tidak tenggelam dalam pemilu. Orang-orang di daerah diperhatikan tuh apa isunya dalam pemilu. Kalau pemilunya seperti sekarang, borongan, maka yang diperhatikan cuma soal isu nasional saja, hanya terkait dengan presiden, pemilihan presiden terutama. Yang kedua, dengan model seperti ini, ada pemilu nasional, lalu diikuti pemilu lokal provinsi dan pemilu lokal kabupaten kota, maka kita dari sudut pandang pembangunan misalnya, itu bisa membangun logika sekuensial dari pusat sampai daerah. Pertama, kita lewat pemilu nasional membentuk pemerintahan nasional terlebih dahulu. Karena pemerintahan nasional terbentuk, maka dia ketika akan pemilu di tingkat provinsi, dia bisa menjadi acuan. Jadi visi misi nasional itu menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemilu maupun para peserta pemilu di tingkat provinsi. Selanjutnya, dari provinsi kan diikuti pemilu kabupaten kota, itu juga akan beri acuan bagi pemerintahan di tingkat kabupaten kota. Jadi ini memberi kerangka provinsi terhadap isu-isu lokal di kabupaten kota dan memberi kerangka nasional terhadap isu-isu di tingkat provinsi, sehingga kita punya kesinambungan logika sekuensial pembangunan dari pusat sampai ke daerah. Nah, yang keempat, dengan model pemilu lokal yang dipisahkan dari pemilu nasional itu, dengan cara penyelenggaraan jeda 2 tahun antara pemilu nasional dan pemilu lokal, kita akan memperkuat partai politik. Partai politik minimal harus hadir 3 kali di masyarakat. Bukan cuman kalau pemilu model sekarang dengan misalnya 2024, maka partai politik hanya akan hadir sekali di masyarakat 5 tahunan. Itu makin jauh tuh jaraknya. Tapi dengan pemilu lokal yang model yang saya sampaikan tadi, di tingkat nasional, partai mau tidak mau harus hadir di masyarakat karena mereka punya kepentingan untuk memenangkan pemilu legislatif nasional. Di provinsi nanti pemilu lokal provinsi, partai juga berkepentingan untuk hadir di masyarakat karena dia harus memenangkan kursi legislatif untuk provinsi, dan juga demikian juga di tingkat kabupaten kota. Sehingga partai itu akan lebih aktif, lebih hadir di dalam setiap pemilu. Kalau model pemilu lokal yang ada sekarang, yaitu hanya pemilu kepala daerah, partai-partai itu berperan aktif hanya sampai pencalonan. Setelah pencalonan, maka yang aktif menghubungi masyarakat bukan partai politik, tapi adalah calon-calon kepala daerah bersama tim suksesnya masing-masing, secara umum ya, meskipun ada beberapa pengecualian. Jadi kalau kita agak nyinyir, istilahnya agak nyinyir gitu, dalam pemilu kepala daerah yang ada sekarang itu peranan partai politik sumir sekali, hanya menjadi semacam panitia pencalonan untuk kepala daerah saja. Setelah kepala daerahnya ada, memperoleh tiket, maka partai politiknya bisa tidak bergerak dan mengandalkan kepada kandidat masing-masing.